Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan dengan mata kuliah perpajakan 2. Saya rasa semua sudah pada kenal, sehingga tidak perlu lagi kita mengadakan perkenalan. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perpajakan 2, yaitu kelanjutan dari perpajakan 1, di mana pada pertemuan 1-4 ini kita akan membahas tentang fiskal luar negeri. Nanti materi lengkapnya ada bisa dilihat di e-learning. Nah, lanjut saja. Kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang fiskal luar negeri. Landasan fiskal luar negeri, artinya landasan itu adalah landasan hukum untuk pelaksanaan fiskal luar negeri. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Teman-teman mahasiswa pasti pada pertemuan ataupun dalam mata kuliah perpajakan 1 sudah mendapatkan pelajaran tentang apa itu pajak. Pajak itu adalah bersifat memaksa, maka dasarnya adalah undang-undang. Nah, undang-undang itulah sebagai dasar untuk memberikan paksaan kepada warga negara agar mereka mau membayar pajak. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 25 ayat 8. Nah, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 17 yang sudah diperbarui dengan Nomor 7 Tahun 83, khususnya pasal 25. Pasal 25 itu adalah tentang angsuran. Yang selanjutnya, dasar hukumnya fiskal luar negeri itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan pasal 25. Kenapa pasal 25? Karena nanti fiskal luar negeri itu akan menjadi kredit pajak bagi WP yang membayar atas fiskal luar negeri tersebut. Kemudian PP nomor 80 tahun 2008 ini adalah turunan dari undang-undang. PP itu adalah peraturan pemerintah. Itu yang mengatur atau juklak ataupun jenisnya dari turunan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kita masuk dalam pengertian fiskal luar negeri. Adalah pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh setiap orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Jadi teman-teman mahasiswa kalau mau ke luar negeri itu dahulu itu harus membayar yang namanya fiskal luar negeri. Tergantung lewat mana, mau lewat bandara, mau lewat udara berarti di bandara, kalau mau lewat laut juga di pelabuhan. Namun begitu, sebenarnya fiskal luar negeri itu pada akhirnya akan dihapus, yaitu kira-kira tahun 2011.
Oke, itu adalah pengertiannya. Intinya adalah fiskal luar negeri jelas dengan kata luar negeri tersebut bahwa pajak ini akan ditarik ataupun akan dibayarkan di pelabuhan udara ataupun pelabuhan laut. Tarif fiskal luar negeri. Nah, 1 juta rupiah untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ke luar negeri, maka akan disuruh membayar pajak di bandara, yaitu sejumlah 1 juta rupiah kalau naik pesawat. Yang kedua, 500.000 apabila menggunakan kapal laut. Apabila menggunakan kapal laut itu 500.000. Ada banyak di Indonesia pelabuhan laut yang bisa untuk menyeberang ke luar negeri. Sebagai contoh di Batam itu ke Singapura. Kalau pelabuhan udara atau bandar udara itu banyak, ada Halim, ada Soekarno-Hatta, ada masih banyak lagi. Kita lanjutkan pelaksanaan. Nah, dilaksanakan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (TBFLN) di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri maupun tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, jadi nanti kalau orang-orang Indonesia pergi ke luar negeri itu akan disuruh bayar pajak dan akan diterbitkan bukti pembayaran fiskal luar negeri TBFLN namanya. Itu di bandara bisa, atau di pelabuhan juga bisa, atau di perbatasan dengan negara lain seperti Papua Nugini, atau perbatasan yang di Kalimantan itu dengan Malaysia yang jalan darat itu dikenakan pajak dan akan diterbitkan yang namanya TBFLN, tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri. Lanjutan pelaksanaan. Anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya TBPFLN diisi dengan nama identitas anggota keluarga yang bertolak ke luar negeri, dan NPWP yang dicantumkan adalah NPWP kepala keluarga. Jadi kalau anggota keluarga sedarah itu garis keturunan lurus, orang tua anak, terus semenda itu bisa menyamping, bisa anak angkat, bisa mertua, itu bisa bisa menggunakan NPWP kepala keluarga. Tuh, jadi kalau waktu itu, zaman dulu itu, kira-kira sebelum tahun 2012, kalau ke luar negeri, istri ataupun anak ke luar negeri itu bisa menggunakan NPWP suami. Pembayaran fiskal luar negerinya itu menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Masih lanjutan. Pembayaran fiskal luar negeri bagi WP orang pribadi dalam negeri merupakan pembayaran PPh pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Maka tadi pasal yang untuk fiskal luar negeri itu adalah pasal 25. Kenapa? Karena apabila seseorang sudah membayar FLN, fiskal luar negeri, itu nantinya akan menjadi kredit pajak pada saat membuat
atau melaporkan SPT tahunan pada tahun yang bersangkutan. Artinya, kalau FLN-nya tahun 2010, maka bisa dikreditkan pada SPT tahunan tahun 2010 juga. Begitu. Masih lanjutan lagi. Pembayaran FLN fiskal luar negeri bagi WP orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP dapat dikreditkan dengan PPh terutang dengan syarat WP orang pribadi tersebut mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT tahunan PPh ke kantor pelayan pajak tempat domisili WP. Jadi kalau keluar negeri pada waktu itu belum mempunyai NPWP, boleh, nggak apa-apa, tetap dikenakan FLN. Namun apabila pada tahun tersebut orang tersebut mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP di kantor pelayanan pajak tempat domisili WP, maka FLN tersebut, fiskal luar negeri tersebut bisa dikreditkan. Jadi walaupun belum punya NPWP duluan, artinya bayar FLN duluan sebelum punya NPWP, tetap bisa dikreditkan. Lanjutan. Pembayaran FLN bagi karyawan tidak termasuk istri dan anak yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT tahunan pemberi kerja untuk tahun pajak yang bersangkutan sepanjang kepergian karyawan yang bersangkutan adalah dalam rangka tugas dinas untuk kepentingan perusahaan. Nah, artinya gini. Biasanya ada sebuah perusahaan yang menugaskan karyawannya atau pegawainya untuk bepergian ke luar negeri dengan kepentingan perusahaan. Maka FLN tersebut dibayarkan oleh perusahaan dengan dana perusahaan. Sehingga bukti FLN tersebut bisa dikreditkan pajak atas perusahaan yang membayar atas penugasan karyawan tersebut. Umpama PTA menugaskan Tuan Budi ke Singapura lewat bandara tahun 2010. Membayar FLN-nya adalah 1 juta. Maka 1 juta itu adalah merupakan kredit pajak perusahaan PTA tersebut dan bisa dikreditkan pada tahun pajak 2010 atau tahun pajak pada saat FLN tersebut dibayarkan. Pengecualian fiskal luar negeri. Jadi ada juga pengecualian fiskal luar negeri, jadi dikecualikan. Orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dikecualikan dari pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut. Pembebasan langsung diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang. Umpama ini para diplomat yang akan keluar negeri itu otomatis diberikan pembebasan dari FLN tersebut. Nah, itu langsung diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang. Yang selanjutnya, pembebasan melalui pemberian surat keterangan bebas fiskal luar negeri atau SKB FLN diterbitkan unit fiskal luar negeri DJP. Artinya, kalau ini adalah memakai surat permohonan untuk bebas FLN. Nah, ini biasanya sebagai contoh umpama pemain bola atau pemain olahraga apapun yang bertanding ke luar negeri. Nah, itu biasanya
dimohonkan untuk bebas fiskal luar negeri karena dengan alasan membela negara. Itu contohnya. Kita lanjutkan. Cara memperoleh surat keterangan bebas fiskal luar negeri. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat keberangkatan ke luar negeri. Nah, ini tergantung dari mana berangkatnya. Umpama dari kawasan Serpong gitu ya ke KPP Serpong, atau KPP mana yang tempat domisili berada atau tempat pemberangkatan ke luar negeri. Bila permohonan disetujui, maka akan diberikan rekomendasi pembebasan fiskal luar negeri. Bila permohonan disetujui, maka DJP, Direktorat Jenderal Pajak, memberikan surat berupa rekomendasi untuk pembebasan fiskal luar negeri apabila melewati bandara ataupun pelabuhan. Maka membawa surat sakti tersebut sehingga bebas fiskal luar negeri. Lanjutan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, unit FLN di pelabuhan laut atau bandara tempat keberangkatan akan menerbitkan SKB FLN. Setelah menerima surat rekomendasi dari DJP, maka di unit bandara atau pelabuhan laut itu akan menerbitkan SKB FLN, surat keterangan bebas fiskal luar negeri. Tuh, tanpa rekomendasi tadi tidak bisa, harus ada yang namanya surat rekomendasi tersebut. Selanjutnya, bagi WP luar negeri yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing, permohonan pembebasan kewajiban membayar FLN diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit pelaksana FLN, di mana kantor perwakilan wilayah perusahaan asing tersebut berkedudukan sebagai pengganti SKB FLN. Ini kalau WP luar negeri. Jadi kan kalau WP luar negeri yang bekerja di Indonesia kadang-kadang mondar-mandir. Nah, itu bisa diajukan bebas fiskal luar negeri kepada kantor pelayanan pajak setempat atau di mana kantor tersebut berdomisili. Penghapusan fiskal luar negeri. PP nomor 80 tahun 2008 yang menjabarkan pasal 25 dari UU Pajak Penghasilan, maksudnya dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, ini menyatakan bahwa per 1 Januari 2009 setiap orang yang bepergian ke luar negeri dan memiliki NPWP tidak akan dikenakan fiskal luar negeri. Untuk yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan fiskal luar negeri sampai dengan 31 Desember 2010. Besarnya fiskal luar negeri sebesar 2,5 juta udara dan 1 juta laut. Nah, begini. Jadi di PP nomor 80 tahun 2008 itu sudah dijelaskan bahwa per 1 Januari 2009 setiap orang yang bepergian ke luar negeri dan memiliki NPWP tidak akan dikenakan fiskal luar negeri. Jadi udah mulai tuh di 1 Januari, jadi udah mulai bergeser ke NPWP. Kenapa tidak ditarik? Karena dianggap kalau sudah mempunyai NPWP itu sudah patuh terhadap pajak.
padahal juga belum tentu. Jadi menunjukkan NPWP. Kalau dulu itu masih menunjukkan NPWP di gerbang bandara itu kalau mau ke luar negeri. Namun sekarang itu bagaimana caranya adalah pada saat membuat paspor. Pada saat membuat paspor itu NPWP wajib disertakan. Tanpa NPWP maka paspor tidak bisa terbit. Itu. Maka nanti itu akan ada yang namanya single identity, satu identitas. Nah, nanti akan bergabung, akan menjadi satu. Identitas tersebut diantaranya adalah KTP, terus paspor, terus SIM, terus NPWP. Nah, itu semua akan jadi satu. Mungkin suatu saat nanti itu akan jadi satu kartu saja, apalagi sekarang berbasis NPWP, berbasis NIK. NIK itu sudah nasional, bahkan sekarang bisa diakses di mana aja, di bank ada, di KPP ada, di Kumham ada, di imigrasi ada, semua terkoneksi. Maka nanti hanya akan ada satu identitas. Entah tahun kapan kemungkinan akan terjadi yang namanya single identity tersebut. Namun pada saat ini walaupun belum single identity, maka apabila di bandara itu mau ke luar negeri, di-scan paspornya maka akan keluar data kita, NPWP keluar, NIK keluar. Itulah dianggap. Maka bagi orang yang sudah mendapatkan paspor dianggap sudah mempunyai NPWP dan sudah dianggap taat pajak. Suatu saat akan ketahuan orang ini taat pajak atau tidak. Mungkin sekarang belum ketahuan. Nanti suatu saat kalau udah sistemnya sudah terintegrasi, mungkin suatu saat akan kelihatan mau keluar negeri nih. Mau keluar negeri, di-scan di bandara, gerbang mau keluar negeri, muncullah NPWP-nya. Dan mungkin akan terjadi muncul keterangan bahwa orang ini tidak taat pajak, belum laporan SPT tahunan, tahun berapa, begitu. Mungkin bisa terjadi begitu. Dan kemungkinan sanksinya apa? Tidak boleh keluar negeri, padahal udah beli tiket dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi. Itu kenapa? Karena nanti akan terjadi yang namanya single identity. Apa indikasinya? Indikasinya apa? Sekarang sudah semua online. Contoh, mau perpanjang paspor dimanapun bisa. Itu basisnya apa? NIK. Mau perpanjang SIM dimanapun bisa se-Indonesia, sepanjang ada koneksi internet. Itu menunjukkan bahwa sudah terkoneksi data itu, terutama NIK. Semua yang berbasis NIK semua akan terkoneksi. Sampai mana tadi? Oh, tadi kalau udah memiliki NPWP tidak akan dikenakan fiskal luar negeri. Itu mulai tanggal 1 Januari 2009. Untuk yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan fiskal luar negeri sampai dengan 31 Desember 2010. Nah, bagi yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan fiskal luar negeri sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Besarnya fiskal luar negeri sebesar 2,5 juta untuk bandara dan 1 juta untuk laut. Mulai 1 Januari 2009 itu yang mempunyai NPWP gratis, tidak perlu bayar fiskal luar negeri lagi. Tunjukin KTP lolos. Nah, yang tidak mempunyai NPWP bayarnya lebih tinggi. Kalau pada saat awal itu adalah hanya 1 juta di bandara dan 500.000 di pelabuhan laut, maka mulai 1 Januari 2009 tersebut, karena harus sudah menggunakan NPWP, maka yang tidak punya dinaikkan. Yang tidak punya NPWP dinaikkan. Kalau lewat bandara itu 2,5 juta, kalau lewat laut itu 1 juta rupiah. Nah, itulah mulai dihapus pelan-pelan fiskal luar negeri.
Jadi tahun 1 Januari 2009 itu mulai dihapus bagi yang mempunyai NPWP. Yang belum mempunyai NPWP maka dinaikkan. Nah, sehingga efektif per 1 Januari 2011 seluruh warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri baik melalui darat, laut, udara tidak akan dikenakan fiskal luar negeri. Per 1 Januari 2011 dihapus semua fiskal luar negeri. Digantikan dengan apa? Dengan NPWP. Bagaimana caranya? Pada saat membuat paspor harus menyertakan dengan NPWP. Apabila tidak menyertakan NPWP, maka paspor tidak bisa dicetak, tidak bisa diberikan. Maka bagi yang sudah memiliki paspor ke bandara, ke luar negeri, maka dianggap sudah memiliki NPWP. Metrik wajib pajak pembayaran FLN. Nah, ini ada matriknya, nanti dibaca sendiri. Namun begitu, per 1 Januari 2011 maka metrik ini sudah gak kepakai lagi, sebagai pengetahuan saja bahwa sebelum 1 Januari 2011 metrik ini berlaku. Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menanggung sepenuhnya anggota keluarganya memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun. Jadi batasnya adalah 21 tahun. Maka setelah 21 tahun itu wajib untuk membuat NPWP. Itu wajib, harus mempunyai NPWP. Jadi tidak mesti, saya kan belum kerja gitu. Tidak juga, harus membuat NPWP. Karena apa? Satu sisi NPWP itu adalah untuk database. Apabila ke bank mau buka rekening sekarang nih ya, kalau buat rekening bank itu harus menyertakan NPWP. Rekening bank, terus transaksi, umpama di pertanahan harus ada NPWP. Gitu. Ini adalah matriknya. Kalau statusnya suami nomor 1, suami garing istri tidak ada perjanjian pisah harta. Tentu teman-teman mahasiswa masih ingat tentang perjanjian pisah harta itu dulu mungkin waktu di praktek pajak 1 itu ada, kalau menghitung PPh pasal 21 itu ada istilah pisah harta. Usia kurang dari 21 tahun, tanggungan sepenuhnya WP, ya artinya masih tanggungan yang bebas langsung, ada bebas langsung. Setelah usia 21 kewajibannya adalah bebas fiskal luar negeri itu. Yang kedua, anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, misalnya anak kandung, orang tua kandung. Nah, itu yang namanya sedarah. Sedarah dalam garis keturunan lurus orang tua dan anak. Lebih kecil dari 21 tahun, tanggungan sepenuhnya WP iya, kewajiban bayar FLN bebas langsung. Bebas langsung artinya ya bebas begitu aja karena memang masih di bawah 21 tahun, belum ada belum mempunyai kewajiban perpajakan. Di atas 21 tahun maka bebas fiskal luar negeri. Gitu. Artinya apa? Dia masih mengikuti karena udah ber-NPWP. Yang ketiga, anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, misalnya anak tiri atau mertua. Ini harus semenda. Semenda itu anak tiri atau mertua. Itu garis keturunan kalau lurus ya. Kalau namanya orang tua, anak itu kan garis lurus. Kalau ini bisa menyamping. Sama seperti di atas. Di bawah 21 tahun bisa bebas langsung.
di atas 21 tahun maka bebas fiskal luar negeri. Angkat. Nah, di sini ada keterangan di bawahnya, bebas FLN itu dengan menyerahkan fotokopi NPWP, SKT, SKTS, dan fotokopi kartu keluarga bagi yang anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan atau surat pernyataan menanggung sepenuhnya orang tua yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP. Jadi menyerahkan fotokopi, ada kartu keluarga, ada SKT, ada SKT keterangan. Ini adalah metrik dari wajib pajak pembayaran fiskal luar negeri yang terjadi sebelum tahun 2011. Sehingga sekarang kalau teman-teman mahasiswa atau siapapun mau keluar negeri sudah gampang, asalkan mempunyai paspor. Kalau sudah mempunyai paspor maka dianggap sudah mempunyai NPWP gitu, dan dianggap sudah gitu. Nah, suatu saat seperti yang saya sampaikan di awal, suatu saat mungkin akan kelihatan kalau di bandara itu ini si A pasti scan paspornya, si A ini belum lapor SPT, maka suatu saat akan ada terjadi tidak bisa keluar negeri. Maka sarannya adalah penuhilah kewajiban perpajakan. Walaupun nihil tetap harus lapor. Apalagi yang karyawan sudah dipotong oleh perusahaan dan tinggal hanya melaporkan saja. Oke, terima kasih. Demikian kita dalam membahas tentang fiskal luar negeri ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.